Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kami muliakan. Salam penegakan hukum. Saya Managing Partner Rian Gumai Law Firm, selaku kuasa hukum dari tersangka berinisial MA berdasarkan surat kuasa khusus nomor 256-RG/LF-7/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang mana klien kami telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan nomor SP.PGL/7 Romawi/2024 tanggal 1 Juli 2024 dari penyidik Polsek Gedong Tataan, bahwa dalam rangka menjalankan tugas profesi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yakni advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka kami memiliki legal standing untuk menyampaikan dan melaksanakan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pendapat hukum atau legal opinion ini. Sehubungan dengan laporan polisi nomor LP-B-17-3 Romawi/2024-SPKT-Polsek Gedong Tataan-Polres Pesawaran Polda Lampung tanggal 27 Maret 2024 atas nama pelapor PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Lampung yang telah memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melaporkan saudara MA sebagai terlapor, maka kami sampaikan konstruksi hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami telah dipanggil untuk pertama kalinya dalam tahap penyidikan sebagai saksi berdasarkan surat panggilan nomor SP.PGL/10/6 Romawi/2024-Reskrim Polsek Gedong Tataan tanggal 15 Juni 2024, yang mana tidak ada ruang klarifikasi bagi terlapor terlebih dahulu pada tahap penyelidikan. Hal ini bertentangan dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf A, yakni kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, sehingga penyidik telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence kepada klien kami. Yang kedua, bahwa dalam rangka dimulainya penyidikan oleh penyidik Polsek Gedong Tataan, klien kami sebagai terlapor tidak diberitahukan oleh penyidik mengenai SPDP tersebut, sehingga hal ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yakni SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor garing korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Selain itu juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU/12 Romawi/2015 yang pada intinya yakni penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada terlapor. Ketiga, bahwa pihak pelapor juga tidak pernah menerbitkan surat peringatan ke-1, 2 maupun ke-3 sejak awal klien kami bekerja dari 2018 hingga mengundurkan diri pada tahun 2023. Klien kami menduduki beberapa jabatan, dimulai pada tahun 2018 sampai 2021 sebagai marketing, 2021 sampai dengan 2022 sebagai kepala unit, 2022 sampai 2023 sebagai manajer remedial wilayah Lampung. Jika dihubungkan dengan persoalan dugaan penggelapan dalam jabatan ini, maka yang diatur dalam pasal 374 KUH Pidana kemudian baru dilaporkan pada Maret 2024, timbul pertanyaan apa urgensinya, sehingga barulah tahun ini dilaporkan. Sedangkan pola pengawasan
keuangan di PT PNM Cabang Lampung dilakukan secara harian, yakni sebelum closing kantor tersebut di hari tersebut, lalu audit rutin per 3 bulan maupun audit tahunan, sehingga idealnya jika dalam kurun waktu tahun tersebut, dalam hal ini tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, artinya rentang waktu berjalan 4 tahun, tidak ada temuan, maka sangat jelas indikasi kriminalisasi terhadap klien kami harus kami buka secara tegas agar tidak diam dalam proses penegakan hukum law enforcement. Yang belakangan ini kami perdalam informasi mengapa laporan polisi baru dilaporkan Maret 2024 karena adanya intervensi yang kemudian timbul kekhawatiran dari pihak PNM Cabang Lampung kepada klien kami untuk tidak memberitahukan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, BPK RI, Menteri BUMN, OJK Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Direksi BRI, serta insan pers terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Lampung yang didasari adanya penekanan kepada klien kami pada saat itu menjabat sebagai manajer remedial wilayah Lampung untuk menandatangani suatu pernyataan fiktif yang berpotensi masalah hukum di kemudian hari hanya untuk kepentingan pimpinan dan menjaga stabilitas portofolio PT PNM Cabang Lampung. Keempat, bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) historinya berdiri berdasarkan akta pendirian sejak 1 Juni 1999 yang bersumber dari penyertaan modal negara dan pada tahun 2021 telah diholding bersama BRI dan Pegadaian yang disebut Ultra Mikro Indonesia atau UMI jika dihubungkan dengan perkara ini terkait dengan persangkaan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merugikan keuangan negara, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU/11/2013 yang mengukuhkan bahwa kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara, sehingga merujuk kepada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Mahkamah Agung di pengadilan pada tanggal 9 Desember 2016, rumusan Kamar Pidana poin ke-6 menentukan instansi yang berwenang menyatakan dan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Sehingga dalam hal ini, penyidik terkesan memaksakan dalam pemeriksaan yang dirasa tidak objektif dan terkesan prematur karena belum melakukan audit dari instansi yang konstitusional. Kelima, bahwa jika dilihat dari penerapan pasal yang disangkakan yakni 374 KUH Pidana dengan bukti adanya kerugian negara, maka idealnya masuk dalam Satker Krimsus Subdit Tipikor Polda Lampung atau setidak-tidaknya Satker Pitsus Polres Pesawaran dan bukan Satker pada level Polsek Gedong Tataan, sehingga indikasi keberpihakan dirasa sangat kental sekali untuk menindaklanjuti laporan polisi ini. Terlebih, informasi belakangan diketahui bahwa penyidik menelpon para saksi-saksi tersebut untuk tidak melakukan tindakan administratif terhadap langkah apapun itu yang pada faktanya tidak pernah ada pengaduan atau kekhawatiran selepas telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, sehingga tindakan melampaui kewenangan penyidik ini akan segera kami laporkan
kepada Kabid Propam Polda Lampung. Keenam, bahwa kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana informasi yang didapat dari penyidik pembantu saat melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada klien kami sekitar kurang lebih 20 juta rupiah. Dan hal ini dapat kami jelaskan terhadap tagihan kepada nasabah berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan kepada klien kami oleh penyidik pembantu jelas dikeluarkan oleh bendahara atau kasir atas nama Saudari Ria atas perintah Kepala Unit PT PNM Cabang Gedong Tataan saat itu bernama Saudara Dona yang telah memerintahkan klien kami dengan kewenangan jabatannya. Lalu sebagai bawahan maka klien kami menjalankan tugas penagihan di luar job desk-nya sebagai marketing dan telah menyetorkan sebagian uang hasil tagihan kepada kasir atas nama Ria dibuktikan dengan nomor register dan sebagian atas perintah Saudara Dona selaku kepala unit untuk disetorkan kepadanya guna menutupi nasabah lainnya yang masih banyak tunggakan yang harus ditutupi untuk stabilitas portofolio PT PNM Unit Gedong Tataan kepada cabang Lampung, sehingga klien kami sebagai bawahan yang mendapatkan perintah. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman ke-542 alinea kedua putusan perkara nomor 69-PIT-TPK-2023-PN-Palembang, yakni menimbang bahwa tentang pengertian orang yang menyuruh melakukan, di sini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan sedikitnya ada dua, yakni menyuruh melakukan don pleher dan yang disuruh pleher. Syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga tidak dapat dihukum. Demikian pendapat hukum atau legal opinion ini disampaikan agar menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum untuk objektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkepastian, bermanfaat, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Kami ucapkan terima kasih. Kuasa hukum Rian Gumai Law Firm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.